saya kasih beberapa Kayak saya kasih beberapa pertanyaan gitu ya, karena memang ya ada hubungannya dengan design thinking gitu. Jadi si design thinking ini sebenarnya bedanya dengan asesmen BK yang bukan ya asesmen BK yang biasa teman-teman pakai, terus sistem mengembangkan program yang teman-teman pakai. Biasa kan kalau itu lihat teori ya. Oh, teorinya atau kurikulumnya untuk kelas 10 itu tentang adaptasi lingkungan, misalkan kayak gitu. Materi-materinya kayak tadi Rahman misalkan ngomongin COVID. Kalau nggak pakai design thinking, mungkin akan lebih ke COVID itu apa, terus si apa angka COVID ini semakin meningkat, terus pandangan kalian gimana gitu. Itu materi yang mata pelajaran banget. Nah, kalau design thinking ini lebih ke uh, individunya, lebih menyentuh personalnya. Bapak kayak saya tanyain, orang tuanya ada yang kena PHK enggak? Nah, bisa jadi materi bimbingan itu bukan ngomongin COVID-nya, tapi bagaimana misalkan sebagai anak itu bisa hidup dalam kondisi keluarga yang sedang krisis ekonomi. Kayak gitu. Itu kalau pakai design thinking. Nah, sekarang kita akan kenalan sama si design thinking ya. Oke, tunggu sebentar. Kalau ada yang mau nyetek boleh, sama kalau bisa sih siapin kertas ya, supaya bisa coret-coret sambil saya siapin ininya, presentasinya. Oke. Mohon maaf Pak, Yuk. Pak Rahman mohon izin keluar sebentar Pak ya, karena Oh ada ya, tamu Pak. santai, Wali murid santai. datang. Ya Siap-siap, Pak ya? santai. Yuk. Ya udah, ya udah. Oke. Nah, kita kenalan sama si design thinking dulu deh untuk hari ini. Kalau udah keluar presentasi berasa banget kuliahnya nih. Kayak udah siap berasap ya. Nih, kayak gedein deh biar kelihatan. Nanti kalau ada yang mau langsung tanya, langsung nyalain aja mic-nya ya. Kan kita cuma 8 orang ini. Jadi bisa nggak akan terlalu ribut gitu. Sip, ini dia design thinking approach. Jadi uh, yang akan teman-teman coba itu ya sebuah pendekatan sih. Cara teman-teman mengembangkan program akan berbeda gitu kalau udah ngomongin design thinking. Sekarang kita brainstorm lagi deh. Kan ini ngomongin inovasi nih ya. Kira-kira kalau layanan yang inovatif buat kalian itu yang kayak gimana aja sih? Atau pernah ngeliat layanan yang inovatif nggak? Yuk langsung aja deh. Kalau di sini kan ditulis dulu, ini langsung aja biar waktunya cepat. Nyalain mic, kira-kira yang kebayang oleh teman-teman begitu ngomongin inovasi itu apa aja biasanya kalau inovasi BK? Apakah harus canggih? Apa harus pakai aplikasi? Kira-kira apa sih inovasi itu? Boleh? Relia, Relia. Kira-kira apa inovasi? Apalagi sekarang kan pandemi tuh. Kira-kira inovasi di layanan era pandemi itu kayak gimana? Boleh? Begini, Relia, boleh deh disebutin. Kira-kira layanan BK yang inovatif kayak gimana? Layanan ya. Kalau salah layanan selama COVID-19 ini belum nemu sih Pak sebenarnya. Belum nemu ya? Belum nemu ya.
belum nemu sama sekali yang pas Eh, belajarnya juga apa ya, belum Oke, yang nemu Kak. pertama kali langsung muncul dalam pikiran kamu apa sih kalau ngomong inovasi? Teknologi atau Kayak apa? yang siswa itu belajarnya yang walaupun dalam COVID-19 ini Hmm? bisa nyaman, masih tetap bisa belajar, Hmm? bukan hanya apa ya, kan sekarang kalau anak tuh belajarnya daring lewat Nah, internet iya. kan, apa ya, kalau di sini kayak gimana ya jelasin Pak ya, Apa? nggak, kurang kurang gimana, kurang efektif gitu. Oh, berarti nggak tepat ya si Nggak tepat daringnya. Pak. Oke, good. Oke, thank you, Relia. Ya, Mengapa saya ngajak mikir lagi tentang inovasi? Karena tadi benar saat Irham, Relia bilang, saya bukan bilang daring itu nggak tepat ya, tapi lebih ke apakah hal baru atau sistem yang kita bikin itu tepat sasaran atau enggak, itu harus dipikirin. Karena inovasi itu nggak berarti apa-apa kalau misalkan kita mengkreat sesuatu yang baru tapi nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kalau ngomongin inovasi dalam BK, kita tetap harus berpikir hal baru yang kita ulik itu kira-kira tetap bisa digunain atau enggak. Kalau saya uh, ambil contohnya dari makanan deh yang paling gampang. Karena di Bandung kan sekarang lagi banyak banget makanan-makanan baru gitu. Boba misalkan. Boba menjadi inovatif ketika apa? Misalkan si boba itu bukan cuma diminum, tapi bisa dimakan dalam bentuk kue, ya kan? Jadi si bobanya disimpan di kue, padahal sentuhnya cuma dikit ya, cuma mindahin boba yang ada di dalam cup, gitu, disimpan di uh, kue. Atau kopi yang biasa diminum di gelas, tiba-tiba si kopi ini di apa? Dimasukin ke adonan kue, akhirnya menjadi sebuah kue rasa kopi yang itu jadi booming. Nah, uh, itu dibilang inovasi karena apa? Karena orang nggak kepikiran untuk melakukan itu. Artinya kalau ngomong inovasi ya berarti melakukan sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Tapi kembali lagi bisa dimakan atau enggak gitu. Kalau rasa kopinya kalau kuat ya itu bukan produk inovatif karena orang nggak mau pakai gitu. Nah, sekarang kalau ngomongin pendidikan jarak jauh, gitu kan, nilai inovasinya ketika kita berpikir hanya daring aja, ya, itu akan muncul pro kontra, tergantung kondisinya. Kalau tadi tempat Irham aja sinyal internet susah, misalnya atau siswa nggak punya handphone, akhirnya kan konteks pembelajaran jarak jauhnya itu harus dipikirin ulang. Bukan cuman ngomongin jarak yang siswa ada di rumah, kita ada di sekolah gitu kan. Tapi jarak jauh di sini misalkan, oke, fokusnya adalah aktivitas apa yang bisa dilakukan di rumah. Berarti kita bisa bikin modul tuh, ya kan? Yang awalnya biasanya kita kerjain di kelas, modul itu disusun dulu untuk 1 minggu, nanti diambil oleh siswa, siswa bisa kerjain tuh modulnya, laporan, gitu kan? Nanti ada istilahnya dalam 1 minggu siswa itu 2 hari harus ke sekolah untuk ketemu gurunya, ya kan? Misalkan nanti untuk apa? Untuk konsultasi kesulitan ngerjain modulnya. Itu pembelajaran jarak jauh disebutnya, ya kan? Ada kemarin ada tuh yang guru akhirnya dia kayak jemput bola datang ke rumah-rumah tuh. Capek sih akhirnya. Tapi dia disebut guru yang inovatif gitu. Jadi saat kita berpikir inovasi, kita berpikirnya bukan mengkreat sesuatu yang baru sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong inovasi, kita membuat uh, perubahan, ya, perubahan cara kita melayani gitu. Apakah yang dirubahnya media yang biasanya
video, kita rubah medianya permainan, itu jadi inovasi. Ya, jadi yang pengen saya coba bentuk kita samakan pemahaman dulu bahwa selama kita di penelitian ini, kita nggak ngomongin kalian harus membuat sesuatu yang canggih, nggak. Tapi kira-kira hal-hal apa sih yang bisa kalian ulik gitu, menjadi sebuah produk yang memang lebih tepat untuk digunakan. Itu yang disebut dengan inovasi, gitu ya. Jadi nggak masalah saat kalian nggak mau pakai daring untuk konseling, itu nggak masalah. Nah, persoalannya adalah ketika kemarin dikasih angket, persoalannya saat mau ngomongin inovasi, ternyata untuk topik aja masih susah tuh untuk dikembangin, ya. Jadi ini tuh besaran persentase banyaknya orang yang mengalami kesulitan atau tidak biasa melakukan itu. Maksudnya objektif apa sih? Maksud objektif tuh si layangan yang disampaikan di kelas itu masih by book gitu. Oh, karena bukunya ngomongin ini, berarti ini yang harus disampaikan. Oh, karena dari downloadan silabusnya kayak gini, ya udah ini aja yang disampaikan kayak gitu. Nah, nggak diulik lagi tuh supaya bisa lebih menyentuh kehidupan siswa. Terus selanjutnya, mengapa sih kita bingung dengan inovasi? Karena nggak disimulasiin, nggak nggak dipraktekin dulu, misalnya sama teman kayak gitu. Saya kaget Rally, aduh bingung, belum kebayang dilakuinnya. Itu bisa jadi karena apa? Sebenarnya udah dipikirin, tapi karena nggak dipraktekin dulu, jadi nggak ketemu tuh. Oh, harus A, B, C, D gitu kan. Tadi ada anak S2 yang nanya, punya video konseling yang ada persesinya nggak sih? Nah, saya mikir, oh berarti dia lagi mau mempraktekkan konseling nih. Cuma belum kebayang. Akhirnya ngeliat video gitu. Nah, kalau mau lebih ahli sih sebenarnya buat jangan dulu lihat video. Oke, ini langkah-langkahnya nih. Coba dulu aja dipraktekin langkah-langkahnya. Nanti ketahuan. Oh, ini tuh nggak pasnya dalam kalimat yang apa yang nggak enak. Terus, kayaknya belum dapet deh yang ditujunya. Berarti yang harus dirubahnya apa? Nah, jadi simulasiin dulu. Terus banyak juga yang nggak pede kalau ngomongin inovasi itu, ini konten yang saya bahas, ini menarik nggak ya? Gitu, ya kan? Sebenarnya sih topiknya udah kekinian, tapi masih ragu gitu. Yang itu sesuatu hal yang seru atau enggak? Nah, lalu ke akhir ya, tantangan selanjutnya ya kita menggabungkan metode bimbingan dengan teknologi sederhana atau tepat guna lah. Misalnya kayak ada WhatsApp gitu kan. Nah, saat bukan konseling, saat bikin layanan pakai WhatsApp, apakah hanya grup chat aja atau kalian memindahkan kegiatan di kelas ke WhatsApp, ya kan? Atau WhatsApp itu hanya dipakai untuk memberikan informasi berpaling, kayak gitu. Kalau yang saya rasain sih, saya malasnya grup WhatsApp itu banyak link atau foto yang disebar, terus kita nggak obrolin si foto sama linknya gitu. Jadi menguh-menguhin aja. Akhirnya nggak berguna juga si grupnya. Kalau integrasinya metode diskusi ke WhatsApp, misalkan ada link kita kasih, suruh baca dulu, jam berapa nanti kita obrolin. Itu kan integrasi. Gitu. Nah, kira-kira teman-teman yang hadir sekarang ini merasakan hal yang sama nggak sih dengan ini? Sulit dapetin topik yang seru, yang relevan, terus juga nggak ngelakuin simulasi.
saat harus pakai gadget bingung gimana supaya berasa layangannya. Kayak gitu nggak sih? Bener Pak, bener. Bener. Nah, Bener. bener banget ya. Nah, Ya. biasanya kesulitan bikin topik itu atau gini, yang biasa dilakukan oleh Relia kalau bikin topik kayak gimana sih biasanya? Em, terlalu terpaku sama kayak RPL gitu Pak. Hmm? Gitu. Jadi ngelihat RPL yang udah ada gitu maksudnya. Iya Pak. Oh, saat ngelihat RPL itu kira-kira apalagi kok apakah cari bahan tambahan atau diobrolin ke eh teman-teman yang sejawat gitu. Kalau di sini susah Pak, karena sibuknya masing-masing. Gimana? Kalau seandainya diobrolin Hmm? dengan teman yang sejawat, Hmm? agak susah Pak, karena kan sibuknya masing-masing. Oh, masing-masing. Nggak pernah. Jadi ada apa ya? Agak kesulitan untuk Ya, ngobrolin dan rumusin gitu ya. iya. Nyari teman Oke. yang pemikiran tuh susah gitu Pak, Hmm. untuk ngobrolinnya. Sip. Ada lagi teman-teman mungkin kira-kira apa sih yang biasa dilakukan ketika menyusun topik dan memilih strategi bimbingan? Awak. Oke, gimana Ham? Ya, ini kalau di kami Pak, Hmm? ini lebih ke persepsi masalah ini khusus COVID Pak kan. Ah, Materi khusus COVID kan. iya. Uh, nah, kami lebih ke persepsi Pak, Hmm. persepsi orang tua Hmm. mengapa anaknya lama libur. Oh, Nah itu Pak, jadi ini jadi berhubung zona sekolah kami ini jangkauannya tidak luas Pak kan, eh, di sekitaran sini saja, dan ya, berhubung kami juga tinggal di daerah sini, ya, jadi secara tidak langsung mungkin itu saya katakan layanan lah secara tidak eh, langsung eh, kan. ya. Jadi ketika kami main keluar, kami memberikan apa namanya penjelasan ke orang tua mengapa tidak masuk, mengapa belajarnya seperti ini gitu Pak. Oke, Nah oke. kemudian untuk ke siswa, ke anak tadi itu sebenarnya masalahnya eh, bisa dikatakan tidak ada Pak. Oh, enggak ada. Kok bisa? Nggak ada, karena anak itu istilahnya kalau di sini orang nggak peduli gitu, nggak peduli Hmm. karena tidak ada faktor yang mempengaruhi secara ekonomi di sini mayoritas orang itu mempunyai simpanan gitu Pak. Wow, simpangan apa? Simpanannya dalam bentuk dalam secara ekonomi Pak, ya. Nah, secara ekonomi simpanan bukan ini ya, Eh, warisan bukan. Dia itu apa namanya menyimpan misalnya buah, hmm. menyimpan apa namanya sahang misalkan Ah, ah, disimpan. Nah, ketika dibutuhkan, ketika apa namanya keadaan sekarang bisa dijual gitu kan. Jadi untuk oh, ekonomi itu tidak tidak masalah. Nah, yang jadi masalah kami ini Pak, orang tua gitu. Persepsi hmm. orang tua itu mengapa lama tidak sekolah. Oke. Istilahnya itu kesel Hmm. apa namanya, kalau bahasa Bangka di sini Bangka Selatan ini ringem. Anak di rumah terus main HP, malah main game bukan belajar gitu. Oh, ya, 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 ya. Jadi kami ulangi ketika keluar secara tidak langsung ketemu orang tua siswa, Hmm. nanya Pak kan, nah Hmm. kami jelaskanlah karena keadaan gitu kan, ini bukan aturan dari Ah, sekolah, aturan dari oke. dinas dan pusat gitu. Itu Berarti Pak. layanannya lebih banyak ke eh ngelihat situasi yang lagi terjadi sekarang ya. Oh, yang lagi Iya, banyak mungkin justru sekarang orang tuanya yang dikasih layangan bukan anak ya. benar. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Ada lagi, ada Pak Nur Muhammad juga ya. Di sini Irwan, sih siapa nih? 814272 siapa nih? Oke. Oke. Penting buat kita untuk tahu keseharian atau kebiasaan apa yang emang kita lakukan. Karena kalau kita mau berinovasi, kan dia bisa nilai tuh,
yang saya lakukan itu sebagai RPL, terus kesulitan untuk berdiskusi dengan teman-teman. Berarti kan bentuk inovasi yang harus dilakukan adalah kita menemukan cara untuk bisa ngobrol, kayak gitu kan inovasinya. Apalagi kalau misalnya Relia sebagai koordinator misalkan. Berarti inovasinya adalah bikin kegiatan tuh supaya guru BK tuh bisa ngobrol, kayak gitu. Nah, ini dari segi pancingan supaya bisa lebih tahu hambatan-hambatan dan kendala yang kita dapetin. Karena penting banget kita tahu kendala supaya bisa tahu apa yang mau dinaikin, apa yang dirasa cukup gitu. Nah, si design thinking sendiri hubungannya dengan tadi itu alat untuk meramu keluhan-keluhan, meramu apa yang dipikirin supaya lebih terarah gitu. Kayak kan agak numpuk kan, Relia bingungnya banyak nih. Ada kebingungan masalah nggak punya partner, kebingungan, aduh apa ya topik yang emang harus dilakuin, kebingungan tentang daring yang nggak efektif gitu. Nah itu tuh harusnya diramu dulu, entar kita bisa pekain di design thinking itu, kebutuhan utamanya apa, gitu. Sehingga kita nggak bingung nih, nggak segala hal harus diselesaikan gitu. Tapi tahu prioritas mana yang mau menjadi layanan utama. Kalau kayak dicontohkan oleh Irham, prioritas utamanya adalah orang tua nih, gitu kan. Berarti yang harus difahami lebih dalam, nanti yang digali oleh Irham adalah media apa yang bisa kita pakai untuk bisa membuat kerjasama antara orang tua sama guru tuh efektif. Karena kan sebenarnya persoalannya bukan masalah mereka nggak ngerti bahwa ini agak libur atau enggak, tapi yang menjadi persoalannya kalau tadi kan gue tuh udah nggak kuat buat ngejagain anak supaya tetap di rumah gitu kan intinya kerjaan seperti yang saya lakukan ini kan saya mengungsi dari rumah gitu supaya bisa fokus bekerja gitu. Nah jadi si ide-ide itu jadi lebih realistis gitu. Nanti kita akan ada tahapan-tahapan dan beberapa format-format yang harus diisi oleh teman-teman supaya si ide itu nggak kusut gitu, numpuk kusut, tapi dia bisa lebih terarah gitu. Nah, tahapan-tahapannya sendiri ini, yang pertama kita melakukan discovery, yang udah saya contohkan tadi itu discovery. Kemarin teman-teman kasih angket, saya tanya balik sama teman-teman, kita ngobrol, dan pertanyaan-pertanyaan itu tahap discovery. Hari ini pun kita akan masuk di tahap discovery gitu. Yang akan kita latih sekarang itu discovery. Setelah discovery, kita menyimpulkan inti persoalan dan kebutuhannya itu apa. Baru kita merancang prototype. Prototype itu ya berarti misalkan Irham mau bikin grup WhatsApp orang tua. Nah, si grup WhatsApp orang tua itu nanti kita coba tuh obrolin kira-kira isinya harus apa aja, langkah-langkahnya gimana, apakah kita akan bikin pertemuan di grup WhatsApp 1 minggu sekali, gitu. Baru diuji cobain tuh. Nah, ini runtutan dari ya desain thinking yang akan kita lakukan. Dan nanti ya yang paling banyak kita lakukan sebenarnya untuk minggu selanjutnya itu adalah ngobrol. Jadi saat ketemu di Zoom meeting itu kita udah siap-siap tuh setiap orang tuh ngecurhatin ini loh yang saya temuin. Lagi tanggapi oleh teman-teman yang lain, oleh saya. Ada simpulan itu disebut dengan define the problem. Kayak gitu. Jadi nggak mikir sendiri. Karena kalau yang saya perhatikan dari hasil angket kemarin, terus dari yang kita obrolin hari ini, salah satu kebutuhan teman-teman adalah teman untuk diskusi. Ya, teman untuk ngerumusin. Itu apa sih yang harus gue lakuin gitu, langkah-langkahnya segala macam gitu. Nah, brainstorming itu akan kita lakukan. Terus
nanti juga kita akan coba kenalan sama aplikasi-aplikasi teknologi ya untuk mempertajam ide-ide teman-teman gitu ya. Kira-kira ini kan kalau di BK itu sebenarnya asesmen gitu kan, penyimpulan analisis kebutuhan, merancang program, eksekusi, evaluasi. Kalau di BK kan kayak gitu. Cuman karena harus bikin kayak makalah, akhirnya pusing tuh. Nah kalau design thinking enggak. Kita akan pakai contohnya kayak gini. Nah kita pakai yang kayak begini nih, mapping. Biasanya di sini kita bisa pakai warna-warni tuh tulis-tulisnya ya. Kita praktekin. Nah, oke. Untuk memulai discovery dalam design thinking, kita akan selalu mulai dengan pertanyaan. Ya, inovasi ini untuk siapa sih? Ya, untuk sekolah, untuk tim BK, untuk gurunya, orang tua atau siswa. Gitu. Jadi si layanannya nanti untuk sekarang bisa difokuskan dulu mau ke orang tua, mau ke siswa, mau ke sejawat atau ke pimpinan. Gitu. Karena akan berbeda. Ya. Kasus pandemi sekarang yang sedang teman-teman rasain sebagai guru BK itu lebih banyak bersentuhan dengan siapa sebenarnya? Ya kan? Bersentuhan dengan orang tua, siswa, atau sekolah. Atau justru untuk masyarakat sekitar. Gitu. Lalu karakteristiknya kayak gimana? Secara ekonomi tadi udah jelas. Misalkan mereka punya simpenan. Ya, kalau untuk orang tua. Nah, yang selalu dipikirin apa sama orang tua? Ringam. Itu berarti yang dirasain kan? Mengapa mereka merasakan kesulitan? Ngerasa kacau banget deh ngurus anak di rumah. Mereka punya pengetahuan nggak sih tentang mengurus anak, gitu kan? Apakah mereka lebih banyak menggunakan dalam tanda kutip pengalaman hidup? Dulu orang tuanya kayak bisa juga ngelakuin hal yang sama, ya kan? Atau yang sering dilakukan, oh karena teman-teman melakukan hal yang sama, saya melakukan hal yang sama juga. Atau saya dengar nih, si ibu A itu ngunci anaknya di kamar itu efektif. Anaknya nggak kemana-mana. Kayak gitu. Atau karena ngelihat dari TV. Nah, hal-hal itu nanti di mapping tuh. Sama, intinya apa sih yang dipengen? Yang dipengen itu anaknya bisa belajar di rumah. Atau yang dipengen itu dia punya waktu yang senggang untuk untuk ngerjain kerjaan dia sendiri di rumah. Atau dia pengen fokus jualan. Ya kan? Nah, minimal kita punya 3 pertanyaan ini. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini tenang, udah saya siapin di Google Form. Jadi kalian bisa langsung ngisi di Google Form-nya. Hasil dari Google Form itu minggu depan kita obrolin satu-satu gitu. Atau kita pekain kok mana yang mirip-mirip. Ya. Nah. Nanti apa yang kalian isi di Google Form bagus juga nih masukin ke sini ke empathy map. Ya kan saya kirim filenya juga. Misalkan siswa kelas 9 itu mikirnya apa aja sih sebagai anak kelas 9? Ya. Terus yang dekat dengan mereka itu apa aja? Artinya nge-follow akun Instagram apa aja, Twitternya yang suka dia baca apa, terus nonton TV-nya apa aja, ya kan? Lebih banyak nonton sinetron kah, atau lebih banyak ngelihat keluarga. Di sini pun lebih ke
anak itu lebih percaya sama siapa sih sebenarnya? Ya kan? Lalu say and do ini lebih ke celetukan-celetukan mereka, komen-komen mereka. Coba deh, komen mereka ketika di rumah aja apa? Kalau tadi kan orang tua bilangnya, kapanlah libur ini berakhir? Ya kan? Itu masuk di say and do. Oke. Menghilang dulu sebentar. Kita coba lihat yang lagi. Nah, kayak orang tua bilang misalkan kapan sih libur ini berakhir gitu. Nanti kita simpulin kekaitan semuanya ini. Kita lingkerin mana yang termasuk keresahan, kekhawatiran, ketakutan mereka. Mana yang masuk ke harapan, keinginan. Nah, ini udah masuk ke define problem. Dari sini kita tahu harapan sama keresahan mereka apa, itulah yang akan kita jadikan fokus layanan jadinya. Ya. Kita coba dari masalahnya Irham deh yang paling gampang tadi ya, yang udah diobrolin. Irham melihat bahwa orang tua ini sebagai sasaran layanan yang paling utama, ya kan? Karena mereka udah bilang kapan si libur ini berakhir. Mereka merasa di sini, merasa berarti agak di king and feel. Merasanya apa? Mereka merasa keganggu, merasa kesulitan, ya, merasa nggak nyaman karena anak selalu di rumah. Yang dilihat dari anaknya apa aja? Main game, ya kan? Bukannya belajar, ya kan? Irham perlu tanya lagi nih sama orang tua. Udah lihat jadwal belajar anak-anak belum? Ya kan? Jadwal mata pelajaran anak-anak, jadwal tugas anak-anak, itu mereka lihat nggak? Apakah ada grup WhatsApp yang menginformasikan bahwa hari ini anak-anak mereka punya tugas apa aja? Ya kan? Atau mereka dapat dengar nggak dari gurunya tentang cara membantu tugas sekolah anak? Oke. Tunggu ini kayaknya sinyal deh. Wait. Agak itu Sinyal ya? Menghilang ya? Oke. Maklum Pak. Maklum ya. Oke. Mereka dengar nggak dari gurunya cara-cara membantu membantu anak belajar, mengawasi pembelajaran, ya kan? Mereka punya kebiasaan apa lagi nih kalau misalkan lagi di rumah? Emang kalau anaknya di rumah cuma main game aja, yang dilakukan orang tua apa? Nah, itu digali lagi. Nanti bisa masuk ke say and do tuh. Baru kita simpulin. Gennya apa? Terlalu banyak ketidaktahuan. Kurang informasi dari guru misalkan. Tentang jaga belajar, tentang bagaimana menjadi seorang partner belajar anak gitu kan. Karena ada juga tuh orang tua yang dia kayak satpam gitu kan, anaknya digampingin mulu di pinggir. Terus anaknya bilang sama orang tuanya, "Mama, udah dulu deh, aku nggak fokus, mama tuh bukan guru," misalnya kayak gitu kan. Nah, berarti fokus layanannya adalah edukasi tentang membantu belajar anak, ya kan? Kayak gitu.
yang di gengnya apa? Yang dibutuhkan adalah berarti tadi bentuk-bentuk edukasinya. Mudah-mudahan ketangkep ya cara untuk memetakan problem. Sampai sini ada mau diobrolin dulu nggak? Yang kurang pas atau kurang paham di bagian yang mana? Sebelum kita akan tutup dengan challenge. Ya kayak apa? Oke. Yang mau diobrolin dulu. Atau misalnya ada teman-teman yang udah punya kasus yang ditemuin nih, kita coba masukin ke empathy map, boleh? Ya. Ini, Gimana Pak. Oktri yang di SMK? Oh, ya Irham dulu boleh? Oh, Pak, nanti lupa soalnya. Oh iya. Sikat. Masalah kita harus apa namanya bukan memberikan Pak ya, menanya sebenarnya tahu jadwal atau belum Pak gitu Pak ya. Iya. Yang jadi masalah juga nih Pak. Yang jadi masalah juga ini itu yang bisa dikatakan tidak peduli Pak. Nah, oke. Apa namanya, apa kegiatan anak. Ini yang jadi kendala Pak. Oke. Sekarang persoalannya juga kan dari guru mata pelajarannya sendiri ada kerjasama itu nggak? Menginfokan nggak ke orang tua? Kalau guru info kan melalui yang Pak katakan tadi, melalui grup WhatsApp. WhatsApp. Oke. Harap maklum saja grup. Yang diobrolkan tentang ini ID ini. Jadi chat orang tua yang update itu. Tapi kebanyakan itu HP anak yang megang, bukan orang tua. Oh, jadi ya. Nggak ke awas lagi gitu. Paham. Nah itu bisa dimasukin ke ini say endu tadi. Ternyata orang tua sendiri nggak punya kendali, ya kan? Benar. Terhadap handphonenya segala macam. Kekhawatiran mereka kalau mereka nyita handphone apa kayak gitu itu bisa digali lagi nanti, ya. Nah, kita nggak akan fokus dulu ke layangan nih, kita masih ngebahas dulu problemnya supaya lebih dapat dulu gitu. Berarti nanti kemungkinan inovasinya akan ke sistem kah atau ke media, kemungkinannya ya. Tinggal di kebutuhannya itu harus jelas. Nah, sekarang yang mungkin bisa digali juga sama Irham, kaki Irham bilang orang tuanya seperti tidak peduli. Nah, bisa digali juga tentang kepedulian mereka terhadap kehidupan bukan rumah tangga ya. Apa sih yang menurut mereka penting banget terjadi di rumah mereka gitu. Ketika anaknya pada di rumah gitu. Jadi kita bisa bantu ke sana. Oke. Yang lain boleh teman-teman agakah coba obrolin. Yang di SMK gimana SMK? Kalau SMK ini ya masih masuk ya untuk praktek doang. Yang teori kayaknya di rumah juga. Teoptri ini mana suara emasnya? Ya. Agak suaranya Kri? Oh belum. Nah. Halo? Ya, sip. Jadi gini, kan itu kan COVID sendiri. Gugus COVID. COVID. DK-nya ini
diabaikan. Gimana, Kri? Fokus-fokus nih. Jadi guru BK-nya kayak di... Nah, Guru jadi kalau BK-nya di apa? SMK Hah? diabaikan. Diabaikan. Kenapa diabaikan? Jadi kalau misalnya ada masalah baru guru BK, dikit-dikit guru BK, dibahas di grup guru BK ini. Kalau ada Oke. masalah, misalnya Oke. nih masalah siswa kemarin kan Hah? ada yang mau berhenti Hah? karena dia kan tinggal di daerah Opus Selatan yang pedalaman, Pak ya. Jadi susah sinyal kendalanya. Terus orang tuanya juga nggak cukup uang untuk membeli kuota. Kan kami pakai aplikasi tim. Aplikasi tim itu kan lebih banyak nyedot kuota. Jadi Iya. orang tuanya juga terkendala dengan ekonomi. Nah, jadi anaknya itu mau hampir berhenti kemarin. Cuman ditahu sama yayasan dan yayasan langsung bilang ke guru BK, tolong ini anak si anak kenapa pendekatan. Kebetulan kemarin anaknya disuruh ke asrama, balik ke Oku Timur, dari Oku Selatan ke Oku Timur. Jadi kebetulan ketemu tadi sama waktu itu sama Okti. Jadi sempat langsung seling. Oke. Ya enak kalau langsung ketemu. Yang susah ini yang jauh terkendala dengan sinyal. Oke. Jadi gimana? Ngajak. Gimana, Kak? Halo, Kak? Conference April. Dari kesiswaannya. Gimana dari kesiswaan? Rencananya itu hari ini, tapi ngajak video conference. Jadi sama siswa kelas 10 dulu minggu ini, minggu besok sama kelas 11, minggu besoknya lagi sama kelas 12. Cuman hari ini ditunggu-tunggu nggak ada kabar. Oh, bagi sistem ya. Tapi masih. Kalau yang dari Okti tadi kan berarti persoalannya sebenarnya lebih ke posisi guru BK di sekolahnya ya. Tentang orang belum memahami BK-nya seperti apa gitu. Tapi kalau siswanya paham nggak? Siswanya juga kadang cerita, kadang cuma ada masalah datang cerita WA sering. Oke. Upaya yang udah dilakukan sama Okti apa aja? Okti juga misalnya yang buat menunjukkan bahwa status ya, saya galau-galau. Berarti nggak masuk kelas ya? Dia buat status galau-galau kan sering di... Nggak ada jadwal masuk kelas. Oke. Berarti kebutuhan utamanya kan... Nah, kalau yang masuk... Gimana? Lanjut. Ada grup wali kelas ya. Grup orang tua, itu memang ada grup orang tua per tingkatan. Jadi, tingkat 10 orang tuanya ada grup, tingkat 11 ada grup, tingkat 12 ada grup sendiri. Nah, cuman mau ngasih layanannya itu canggung kayak itu apa enggak apa. Enggak itu, takut kayak itu apa. Okay. Belum pede dengan yang diberikan. Oke, berarti nanti yang kalau saya boleh kasih saran sih untuk yang empathy map-nya Okri, coba gali kebiasaan-kebiasaan siswa ketika berinteraksi di sosial media dan di WhatsApp itu apa sih? Jadi nanti produknya adalah Okri akan punya sebuah akun sosial media atau kemungkinan ya akun sosial media atau kayak konten-konten yang akan disebar di grup WhatsApp itu kayak gimana gitu. Karena itu yang paling penting ya. Karena Okri sendiri merasa bingung, ini saya harus komunikasi sama anak-anak kayak gimana sih bentuknya, karena canggung gitu. Nah, artinya harus tahu dulu kecenderungan mereka dalam bersosial media itu komunikasi yang dilakukan kayak gimana. Ya, misalnya apa aja sih yang selalu mereka komentarin di sosial media kalau di Say Endu ya. Di Say Endu berarti apa yang dikomentarin, kita coba cek dulu deh yang ininya, saya screen dulu. Nah, ini kan ada kegedean.
Kalau King and Phil berarti apa aja sih yang selalu merasa mereka rasa mengganggu dari akun-akun sosial media mereka follow, ya. Kalau sih berarti konten apa yang menarik. Say Endo di sini lebih ke apa yang sering mereka komentarin. Kalau Here berarti di sini lebih ke apa yang pengen mereka apa dengar. Terus biasanya info-info apa sih yang akan selalu mereka mudah percaya, info apa yang menarik buat mereka. Kalau ini visual, kalau ini lebih ke ketika orang banyak ngobrolin sesuatu, mereka lebih suka dengerinnya hal-hal apa. Kayak gitu. Tapi apa yang mengganggu? Misalkan kalau dari akun sosial media yang selalu mereka follow, atau dari akun-akun grup-grup kelas deh, grup-grup kelas ya. Grup-grup kelas, rasanya gimana sih kalau udah masuk ke grup kelas? Gitu. Apa yang nggak nyaman ketika berada di grup kelas? Nah, berarti itu harus diminimalisir dan dirubah kontennya. Jadi nanti di bawah tentang pain dan gain di sini adalah hal-hal yang mengganggu, hal yang mereka nggak suka, yang mereka rasakan dari keberadaan mereka di grup kelas. Di sini adalah hal yang mereka harapkan gitu. Jadi nanti Oki akan punya konten, akan punya jadwal, akan punya cara penyampaian, akan dapat 3 itu inovasinya nanti, gitu ya. Teman-teman juga nanti akan saya kenalkan ke aplikasi Canva ini, ya, sama ya beberapa pengetahuan tentang sosial media lah, tentang daring, gitu. Cuma sekarang kita fixkan dulu nih persoalan yang memang dihadapinya apa, untuk kita respon bersama-sama, ya. Udah jam 12 nih, cukup dulu aja saya rasa, karena yang di sekolah juga nggak enak lama-lama di sekolah ya. Lagi banyak sorotan, guru BK lama-lama di sekolahku lagi banyak disorot. Jadi kita sudahi saja presentasi ini, dan video ini akan saya upload juga nanti di YouTube. Kamu tinggal buka di YouTube aja. Untuk empathy map-nya akan saya kasih di grup, ya. Sama Google Form untuk report-nya nanti via Google Form. Saya rasa itu oke. Ya, Pak. Terima kasih. Dan saya mengangkat teman-teman untuk sekarang dalam 1 minggu ini cari informasi sebanyak mungkin tentang siswa. Jadi kita sekarang nggak ngomongin dulu efektif nggak efektifnya layanan yang udah ada. Kita nggak ngomongin dulu kayak apa ya, apakah si PJJ ini efektif atau enggak, tapi kita lebih ke apa yang dirasain, dipikirin, dan dilakuin oleh siswa kita selama PJJ ini, selama pandemi ini. Itu nanti silakan dilaporkan di Empathy Map dan juga di di Google Form. Nah, Empathy Map-nya kalau bisa sih diisi supaya nanti bisa ditunjukin tuh. Lebih simpelnya daripada baca Google Form yang panjang gitu. Jadi nanti kita bisa teman-teman bisa presentasi juga. Oke. Terima kasih ya. Ditunggu kehadiran selanjutnya, dan ditunggu juga subsidi pulsa dari saya. Ketika bukunya lagi di bengkel. Ya lupa, dia malah ke bengkel kaki ya. Nanti kita akan kirimkan secepatnya ya. Ketemu lagi hari Senin, oke? Hari Senin aman? Sip, Pak. Aman ya? Aman. Ini kayak jam-jam tadi ya. Iya, Pak. Oke. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita live bareng-bareng ya. Apa mau foto dulu? Ya. Dadah.